Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila dari jurusan Fisika kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum ibadah tentang toharoh. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Toharoh sendiri secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan pengertian toharoh secara istilah yaitu adalah syaro, adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang selainnya, yang diisyaratkan di dalamnya untuk bersuci dengan air atau pengganti air yaitu seperti tayamum. Jadi pengertian toharoh atau bersuci adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Baik, untuk yang kedua adalah pembagian toharoh. Pembagian toharoh sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh manawiyah atau toharoh kalbu atau hati. Atau toharoh manawiyah adalah bersuci secara rohani. Berarti perlu adanya membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Toharoh satu ini tuh akan berkaitan dengan toharoh hisiyah. Sebab sebelum melakukan toharoh hisiyah, kita tentunya harus dalam keadaan bersih dan suci dari segala penyakit hati terlebih dahulu. Toharoh manawiyah dapat dilaksanakan dengan cara bertauhid dan beramal soleh, dan toharoh ini lebih penting dan lebih utama daripada toharoh badan. Dan ada dalil lainnya, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka memperoleh siksaan yang sangat besar. Quran Surat Al-Maidah ayat 41. Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik dan keraguan dengan secara ikhlas, bertauhid dan yakin. Dan juga wajib atasnya untuk mensucikan diri dan hatinya dari kotoran-kotoran maksiat, dengki, benci, dendam, penipuan, kesombongan, ujub, riya, dan sum'ah. Yang kedua adalah toharoh hisiyah atau toharoh badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan toharoh badan ini dengan cara berwudu dan mandi atau pengganti keduanya yaitu adalah tayamum atau bersuci dengan debu. Penghilangan najis dari kotoran ini meliputi pembersih pakaian, badan, dan juga tempat sholat. Dalilnya adalah sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Dan yang kedua adalah ada dalam surat Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air atau WC atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan menurut Imam Ibnu Rushd, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu seperti sesuatu yang diminta atau bersuci dengan secara berwudu, dan dari hadas besar sesuatu yang diminta bersuci dengan cara mandi. Yang kedua adalah toharoh dari khubts atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Yang ketiga adalah pembagian air toharoh, yaitu yang pertama adalah air suci yang mensucikan, ialah air mutlak atau yang murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan dengan sewajarnya. Yang kedua adalah air suci yang dapat mensucikan, ialah air musyamas atau air yang dipanaskan melalui cahaya matahari yang diletakkan di tempat logam atau yang bukan emas. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak dapat mensucikan, ialah air mustamal atau telah digunakan untuk bersuci, yang dapat menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat adalah air mutanajis atau disebut juga air yang terkena atau kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang sehingga tidak dapat mensucikan. Yang kelima adalah air haram, ialah air yang diperoleh dengan cara
mencuri atau mengambil tanpa izin pemiliknya, sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Yang keempat adalah tata cara melaksanakan toharoh. Yang pertama, ada cara dengan berwudu. Menurut syarah, toharoh dengan berwudu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Sebagaimana yang diketahui, syarat sah menunaikan sholat adalah melakukan wudu. Toharoh wudu dilakukan dengan membaca niat terlebih dahulu. Adapun niatnya adalah nawaitu wudu'a lil rafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua adalah tata cara melaksanakan toharoh, yaitu adalah tayamum. Toharoh tayamum itu biasanya digunakan untuk seseorang yang tak bisa melakukan wudu atau mandi wajib. Misalnya seperti tidak ada air atau sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berwudu atau mandi wajib. Syarat melakukan tayamum sendiri diantaranya menggunakan tanah yang suci tidak tercampur benda lain. Setelahnya memulai dengan niat sebagai berikut. Nawaitu tayamumal istibahati sholati fardolillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, melanjutkan tayamum dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu yang pada kaca atau tembok. Lalu usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Selanjutnya mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali. Dilanjutkan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Perlu diperhatikan, yang dimaksud itu adalah mengusap di sini adalah berbeda dengan wudu, ya, menggunakan air ya. Cukup dengan menyapukan saja sudah cukup. Yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib ini menjadi syarat murni untuk bersuci. Meski terlihat bersih, namun bukan berarti setelah mandi kita sudah suci. Melakukan mandi wajib haruslah dibarengi dengan membaca niat untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun besar. Adapun niatnya itu adalah nawaitu guslali rofil hadasi akbari fardolillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah atau fardo karena Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, ketika membaca niat harus dibarengi menyiram tubuh dengan air secara merata. Selanjutnya itu mengguyur seluruh bagian luar badan dan terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh tersebut harus dengan air mengalir, bukan diguyur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.